Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Farmetasari, NIM 111904996, dengan judul Motivasi, Sikap, dan Perilaku Sosial. Pengertian motivasi: kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Cara memotivasi diri. Yang pertama, memotivasi diri melalui rasa percaya diri, yaitu hindari mencari-cari alasan, gunakan daya imajinasi, jangan takut gagal, perhatikan penampilan. Yang kedua, memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Yang ketiga, memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis menurut Maslow, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pada tingkatan terendah. Artinya, kebutuhan ini harus terpenuhi dan terpuaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, bernafas, tidur, sandang, papan. Jika kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan di atasnya. Sebagai contoh, seseorang merasakan haus, maka ia memerlukan minum. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan keamanan dan keselamatan menurut Maslow satu tingkat lebih tinggi dari kebutuhan fisiologis. Adalah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dari ancaman, tindak kriminal, perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, kerusuhan, bencana alam, dan lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan aktivitas dengan baik. Sayangnya, kebutuhan rasa aman dan nyaman ini tak selalu bisa dipenuhi secara total. Meski telah dilakukan antisipasi, namun tetap saja ada ancaman yang tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam dan perilaku tidak menyenangkan dari individu lainnya. Yang ketiga, kebutuhan rasa memiliki. Kebutuhan rasa memiliki menempati posisi ketiga menurut Maslow. Artinya, kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan rasa aman dan nyaman terpenuhi. Kebutuhan rasa memiliki mencakup rasa sayang, cinta, dan rasa untuk memiliki diwujudkan melalui hubungan pertemanan, persahabatan, dan berkeluarga, yakni memiliki pasangan dan keturunan. Setidaknya, individu yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi akan memiliki rasa percaya diri dan jiwa yang lebih besar. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan menurut Maslow, kebutuhan ini untuk dihargai. Berada pada posisi yang cukup tinggi, individu yang sudah berada pada level kebutuhan ini artinya telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berada pada level bawahnya. Kebutuhan akan penghargaan atau dihargai dikategorikan menjadi dua, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah diwujudkan dalam bentuk perhatian, menghormati orang lain, reputasi, apresiasi, martabat, dan dominasi.
Sementara kebutuhan penghargaan yang lebih tinggi meliputi harga diri, kompetensi, kemandirian, kebebasan, keyakinan, dan penguasaan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka seorang individu siap melangkah pada pemenuhan kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri menurut Maslow menempati posisi paling tinggi atau teratas. Artinya, kebutuhan ini merupakan puncak dari kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, penempatan kebutuhan aktualisasi diri diposisikan teratas tentu bukan tanpa alasan. Kebutuhan ini menjadi hasrat yang memicu setiap individu untuk menggali potensi dalam diri dan mengembangkan semaksimal mungkin sehingga mampu menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuan sendiri. Jendela Johari. Jendela Johari merupakan singkatan dari Johlup dan Hari Ikram. Mengembangkan konsep Johari Windows sebagai pewujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan dengan sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan diri baik yang terbuka ataupun tersembunyi. Yang pertama, daerah terbuka. Daerah terbuka diketahui diri sendiri dan diketahui orang lain. Yang kedua, daerah buta. Daerah buta tidak diketahui diri sendiri dan diketahui orang lain. Yang ketiga, daerah tersembunyi. Diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Yang keempat, daerah tak sadar. Daerah tak sadar tidak diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Nah, bagaimana berhubungan dengan motivasi? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Arena, yaitu daerah terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain, tenang, matang. Yang kedua, blind spot, yaitu daerah buta, hanya diketahui orang lain, tidak diketahui diri sendiri. Mampu menerima, berani, ceria, energik, ramah, dan lain-lain. Yang ketiga, daerah tersembunyi, yaitu facet, yang hanya diketahui diri sendiri, responsif, pemalu, spontan. Yang keempat, unknown, yaitu daerah tak sadar, tidak diketahui diri sendiri dan tidak diketahui orang lain. Beradaptasi, berani, peduli, percaya diri, dapat diandalkan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.